Pemirsa, industri wellness global terus berkembang dan kini menjangkau berbagai aspek kehidupan termasuk olahraga. Masyarakat semakin rela mengeluarkan biaya besar untuk membership gym, kelas pilates, olahraga raket seperti padel, hingga perlengkapan olahraga premium. Di tengah tren ini muncul pertanyaan, apakah masyarakat berolahraga murni untuk kesehatannya atau ada faktor gaya hidup, komunitas, dan status sosial yang ikut berperan? Nah, pemirsa Metro TV, saat ini saya berada di GBK mau berolahraga. Soalnya olahraga kini menjadi bagian dari gaya hidup. Mulai dari lari, kelas di pilates, padel, dan juga high rocks yang terbaru. Masyarakat ini tidak segan-segan untuk mengeluarkan kocek yang tidak sedikit per bulannya untuk menunjang biaya gaya hidup sehat. Hal tersebut sejalan dengan fenomena wellness yang kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Sebenarnya olahraga bisa diakses secara gratis dengan memanfaatkan ruang publik terbuka atau menggunakan pedestrian di ibu kota. Namun olahraga bisa juga menjadi sangat mahal karena outfitnya bisa seharga ratusan hingga jutaan rupiah. Belum lagi sport watch yang bisa seharga jutaan rupiah juga. Dan sepatu nih itu juga bisa seharga jutaan rupiah. Kesadaran akan pentingnya kesehatan memang meningkat. Namun di saat yang sama, olahraga juga berkembang menjadi aktivitas sosial yang menawarkan pengalaman, komunitas, hingga identitas gaya hidup. Olahraga lari belakangan ini memang kembali marak dilakukan oleh masyarakat. Di atas kertas, lari memang menjadi olahraga yang paling praktis karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun sekarang, faktor kenyamanan dan performa tetap menuntut modal yang tidak sedikit. Untuk itu, para pelari kini rela berinvestasi lebih pada gear mereka. Jutaan rupiah per bulannya pun rela dikeluarkan demi menunjang gaya hidup sehat ini. Nah, ini kan aktif olahraga badminton, lari. Nah, kalau pengeluaran sebulan untuk olahraga badminton ataupun lari itu berapa, Kak? Oh, kalau badminton sih paling murah lah karena kan patungan lapangan. Cuma kalau lari lumayan sih karena aku harus bayar gym buat strength training. Biasa pelari kan strength training ya. Gym itu sekitar 400.000 sebulan. Ya habis itu beli gel karena kan program lari kalau long run harus beli gel tuh. Gel mungkin sebulan 100 ribuan sampai 150 ribu lah. Habis beli gel, beli isotoniknya, fueling pelari tuh lumayan mahal soalnya karena konsumsinya juga harus bagus kan. Gitu sih. Apalagi ya? Paling kaos kaki, compression segala macam. Mungkin sebulan bisa range-nya 750 sampai sejuta mungkin. Waduh, mungkin kalau sepatu ini setiap 3 bulan sekali pasti saya ganti. Nah, ya kira-kira sepatu ya 4 jutaan kali ya. Nah, terus di rumah sendiri kan ada, saya panggil PT untuk fitness. Jadi seminggu 3 kali, sekali panggil PT itu kan 200.000. Terus kemudian kalau untuk badminton, sekali saya main, kira-kira habis 2 kok lah. 2 kok itu kira-kira 100.000. Nah, sepedaan ya nggak ada apa-apa, terus paling makanan, gel-gel untuk lari, seminggu saya kan 4 kali, tapi saya pakai gelnya cuman hari Sabtu atau Minggu aja nih. Cerita yang sama juga terlihat dari cabang olahraga raket yang juga tengah beken. Salah satunya olahraga padel, yang kini lapangannya kian menjamur di ibu kota. Di wilayah Jabodetabek, tarif sewa lapangan padel rata-rata berkisar 150 hingga 250 ribu rupiah per jamnya. Sementara untuk harga raket bisa menembus angka jutaan rupiah. Tak cuma padel, kompetisi kebugaran seperti high rocks juga ramai diburu kaum urban. Meski biaya pendaftarannya tergolong mahal, ajang ini tetap dipadati peminat. Bagi mereka, olahraga kini juga berfungsi sebagai ruang baru untuk memperluas jejaring sosial dan komunitas. Misalkan untuk bermain itu palingan 500.000 lah, range dalam sebulan. Tapi kalau untuk kayak outfit, sepatu, dan raket itu bisa sekitar 4 jutaan. Awalnya emang pengen karena ngeliat dari orang-orang ngepost pedal. Oh, jadi tertarik nih. Pertama kali main padel buat bangun networking di sini. Karena komunitasnya lagi besar
Dan saya nemuin banyak kalangan aja sih di sini. Pastinya tuh awalnya terbentuknya karena FOMO ya. Jadi pasti saya lihat-lihat snapgram dulu 195.000. Celana Decathlon 100.000. Sepatu murah aja, ini sepatu tenis ya. Ini BTW sepatu tenis cuman 600.000. Raket ini beli waktu awal-awal masih di 3 juta harganya. Media sosial boleh jadi pintu masuk bagi banyak orang untuk mencoba tren olahraga baru. Namun kenyamanan, fasilitas, dan ruang komunitaslah yang membuat orang betah bertahan. Tapi terlepas dari semua faktor itu, ada bayang-bayang harga mahal untuk sebuah gaya hidup sehat. Jadi sebenarnya olahraga ada juga yang gratis, ada juga yang berbayar. Tapi tujuannya tetap sama-sama untuk kesehatan. Nah, pertanyaannya sampai sejauh mana masyarakat rela membayar mahal? Dari Jakarta, Arneta Butar-Butar, Ridwan Bima, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.